Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Boy Isma Putra STMM, yang kami hormati Bapak Tejo Sukmono STMT, dan yang kami hormati pula Ibu Indah Apriliana Sari Wulandari STMT sebagai penguji sekaligus Kaprodi Teknik Industri. Di sini kami perkenalkan, nama saya Harna, NIM 2310207000113, akan mempresentasikan skripsi yang sudah kami kerjakan dengan judul penerapan value engineering pada mesin mill grinding di PT MGTU. Daftar isi, yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi. Yang pertama, latar belakang. Yang mendasari latar belakang penelitian kami adalah kebutuhan untuk terus mengurangi beban biaya yang tidak diperlukan adalah perhatian PT MGTU. Saat ini dengan mengeliminasi beban biaya yang tidak diperlukan, maka perusahaan akan meraup keuntungan lebih tanpa adanya peningkatan harga jual. Oleh karena itu diperlukan sebuah solusi agar dapat mengoptimalisasi fungsi mesin sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi per jam tanpa menambah biaya produksi. Berdasarkan latar belakang dan mengacu pada referensi yang telah diperoleh, dapat dilakukan optimalisasi mesin sehingga kapasitas produksi dapat meningkat tanpa menambah biaya produksi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai pembuktian bahwa pemodelan value engineering dapat dijadikan sebagai suatu dasar pendekatan dalam proses problem solving, terutama dalam sumber daya. Yang kedua, metodologi. Alur penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang akan dilalui selama proses penelitian. Yang pertama, kita mulai dari observasi dan identifikasi masalah. Yang kedua, perancangan mesin. Yang ketiga, implementasi desain 3D pada mesin. Dan ketika perancangan mesin tidak ada persoalan, maka akan dilanjutkan dengan analisis dan kesimpulan. Ketika perancangan mesin ada persoalan, maka akan disempurnakan dalam proses perancangan mesin tersebut, sehingga analisis dan kesimpulan akan bisa berhasil dengan baik. Mesin disc mill grinding. Disc mill grinding adalah mesin yang memiliki fungsi untuk menggiling dan merubah bahan menjadi serbuk atau tepung. Mesin ini menggunakan tekanan dan gesekan antara dua disc. Disc yang pertama berputar dan disc yang kedua diam. Menurut GC Denko NPA N3, value engineering adalah teknik manajemen yang sudah dibuktikan kebenarannya, mempergunakan pendekatan yang sistematis untuk mencari keseimbangan fungsional yang terbaik antara biaya, keandalan, dan performa dari proyek atau produk. Skema value engineering. Yang pertama, ada tahapan informasi. Tahap informasi ini ada 5 komponen. Yang pertama, merumuskan masalah, mengumpulkan fakta, mengenali objek. Yang keempat, mengkaji fungsi. Dan yang kelima, mencatat biaya. Yang kedua, spekulasi. Ya, di dalamnya ada 2, yaitu pendekatan kreatif, mencari alternatif. Dan yang ketiga, penyederhanaan. Tahapan yang ketiga adalah analisis, yang di dalamnya ada identifikasi, yang kedua ide terbaik, dan yang ketiga analisis biaya dan fungsi. Selanjutnya, perencanaan dan pengembangan, yang di dalamnya ada 1, pengembangan alternatif terbaik, yang kedua biaya dan untuk alternatif terbaik,
Yang ketiga, konsultasi spesialis. Dan yang keempat, gunakan standar. Yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah pengajian dan tindak lanjut. Di dalamnya ada dua, yaitu formulasi usulan. Yang kedua, monitor kemajuan dan tindak lanjut. Di tahapan informasi kita temukan FAS, yaitu Function Analysis System Teknik Diagram, yaitu bagaimana kita bisa menambah kapasitas produksi dengan biaya yang rendah, tapi tingkat produksinya menjadi tinggi. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Supaya menambah kapasitas produksi tersebut, yaitu ditemukan lingkup pekerjaan. Yang pertama adalah mempercepat produksi, yang kedua mengurangi biaya produksi, yang ketiga perubahan desain tanpa biaya lebih, dan yang keempat tidak mengurangi fungsi dan kualitas. Jadi, mengapa dilakukan demikian adalah melakukan pembaruan desain bismil grinding. Tahap spekulasi. Menurut kami ada 3 sistem yang sekiranya bisa dilakukan, tapi tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, penggantian dinamo mesin. Yang kelebihannya adalah menambah kecepatan putar sehingga mempercepat proses produksi. Tetapi di sisi lain ada kekurangannya, yaitu bertambahnya daya yang akan dibutuhkan untuk menjalankan mesin. Bisa juga yang kedua, yaitu penambahan jumlah mesin. Kelebihannya adalah menambah mesin maka dapat menambah jumlah produksi. Tapi di sisi lain, menambah mesin juga akan menambah operator sehingga biaya produksi bertambah. Dan yang ketiga, yang terakhir, penggantian diviso dengan spesifikasi yang sama dapat mempercepat produksi. Kekurangannya harus dengan desain yang tepat guna menghindari keras mesin. Berdasarkan survei yang telah dilakukan peneliti di PT MJTU, dapat diuraikan beberapa pilihan yang menambah kapasitas produksi pada mesin bismil grinding beserta kelebihan dan kekurangannya. Tahap analisis mesin bismil kondisi original seperti ini, Bapak, Ibu-Ibu, mesin tersebut bekerja normal, namun dalam kondisi belum sampai kondisi maksimal. Ini adalah desain 3D Piso Disc original. Inilah perbedaan piso yang original dengan piso desain yang mau kita modifikasi. Ini desain piso modifikasi, dan yang sebelah kanan ini adalah sudah dikerjakan dan sudah dirakit. Ini proses assembling yang di unitnya. Jadi yang sebelah kiri adalah disc pisau yang berputar yang sudah dimodifikasi, dan yang sebelah kanan ini adalah pisau yang sudah dirakit, diassembling di dalam unitnya. Ini adalah perbedaan unit yang masih original dan yang sebelah kanan ini adalah pisau yang sudah dimodifikasi. Data spesifikasi mesin. Yang pertama, deskripsi mereknya Shandong Jimo, modelnya FFC 15, speed motor 1450 rpm, speed disc 8800 rpm, powernya 1,5 HP. Sehingga torsi bisa dihitung, yaitu rumusnya power kali 5252 dibagi rpm kali rasio. Data spesifikasi mesin. Disc Piso disc, diameter luarnya 150 mili, tebalnya 10 mili, bahannya besi baja.
pisau persegi, panjang kali lebar kali tinggi, 14 kali 14 kali 20, bahannya besi baja. Stirrer, tebalnya 6 mili, bahannya plat baja. Splitter, tebalnya bahan, dimensinya 6 mili, tebalnya, bahannya plat besi. Rincian biaya disk baru. Disk pisau disk besi baja harganya Rp141.300. Pisau persegi bahannya besi baja, biayanya Rp62.800. Stirrer, bahannya plat besi, biayanya Rp7.400. Splitter plat besi, bahannya, biayanya Rp3.300. Jadi totalnya 200, kami ulangi, Rp214.800. Untuk masalah biaya tenaga kerja, karena kita ini sudah ditanggung atau 100% untuk biaya tenaganya ditanggung oleh PT MJTU. Data kapasitas produksi. Pengambilan data dilakukan sebanyak 2 kali dengan cara menjalankan mesin selama 1 jam dengan sampel gilingan yang digunakan yaitu bahannya jagung. Dengan pertimbangan cara cari bahannya lebih gampang. Hasil dari gilingan akan ditimbang menggunakan timbangan digital agar kepresisiannya lebih akurat. Data hasil kapasitas produksi sebelum perubahan. Percobaan pertama atau KN. Percobaan pertama, hasil produksi per jamnya 59,4 kilo. Percobaan yang kedua, 58,7 kilo. Rata-rata 59,05 kilo. Data dari hasil kapasitas produksi sesudah perubahan. Percobaan KN yang pertama 72,1 kg per jam. Yang kedua 70,8 kg per jam. Rata-rata 71,45 kg per jam. Persentase kapasitas produksi. Kenaikan yaitu selisih nilai produksi sekarang dan sebelumnya dibagi nilai produksi sebelumnya kali 100%. Kenaikannya 71,45 dikurangi 59,05 dibagi 59,05 kali 100%. Kenaikannya jadi 20,9%. Pisau disk yang telah dimodifikasi dapat meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20,9%. Menurut peneliti, kenaikan kapasitas produksi disebabkan oleh desain pisau disk yang baru, memiliki bidang yang tajam, serta banyak penambahan splitter yang berguna untuk memisahkan dan mempercepat bahan agar terkena gesekan. Namun dikarenakan ruang gesekan menjadi sempit dan kapasitas tampung berkurang, maka operator semakin tinggi frekuensi feeding pada mesin dan mesin bertambah bising. Namun tidak ada masalah pada komponen mesin yang lain dikarenakan torsi mesin original termasuk besar. Analisa analisa untung rugi. Keuntungannya menambah kapasitas produksi, kerugiannya lebih cepat aus. Peremajaan part, kerugiannya adalah dibutuhkan biaya dan perubahannya. Yang ketiga, plug dan play, yang kerugiannya lebih berat. Analisa keuntungan dan kerugian pisau disk yang baru dapat diketahui bahwa keuntungan primer telah terlaksana, yaitu mempercepat kapasitas produksi. Namun untuk kebutuhan sekunder, yaitu berat pisau disk, tidak dapat dicegah dikarenakan pisau disk yang baru menggunakan bahan yang lebih bagus dan memiliki kekerasan yang tinggi sehingga bobot bertambah. Namun kerugian ini tidak berdampak banyak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, cara efektif untuk meningkatkan kapasitas produksi
pada mesin disk mill grinding ini adalah dengan perubahan desain pisau disk. Yang kedua, peningkatan kapasitas produksi setelah adanya perubahan pada mesin adalah sebesar 20,9%. Yang ketiga, value engineering terbukti dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menghilangkan ketidakefisienan pada mesin. Yang selanjutnya saran, setelah dilakukan penelitian, peningkatan pada kapasitas produksi masih bisa dimaksimalkan dengan perubahan pada pisau disk mill yang permanen. Perubahan pada disk mill yang permanen disarankan tidak mengurangi kapasitas tampung karena akan mengurangi umur pisau sehingga akan dibutuhkan maintenance yang lebih banyak dan seharusnya. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa perbandingan rasio antara motor listrik dengan pisau disk dapat mempengaruhi performa tekanan dan gesekan pada area potong, sehingga disarankan agar apabila pisau disk terasa terlalu banyak gesekan, maka penambahan torsi dilakukan dengan menambah rasio. Demikian presentasi kami yang bisa kami sampaikan. Kami sadar bahwa dalam presentasi ini materi-materi yang kami sampaikan ini masih banyak perlu masukan, masih terlalu belum sempurna, sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu baik dosen pembimbing maupun penguji, Bapak Ibu kami harapkan bisa memberikan masukannya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.